Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Dan kita doakan semoga pandemi ini akan segera berlalu sehingga kita bisa belajar bersama untuk bisa bertatap muka seperti biasanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai beberapa kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada semester 2 ini. Jadi, untuk kelas 11 pada semester 2 ini akan saya sampaikan 3 kompetensi dasar yang mana harus selesai pada semester 2 ini. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar dinamika kependudukan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas tentang dinamika penduduk, maka harus kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan penduduk itu sendiri. Jadi penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah tersebut. Penduduk itu juga dapat diartikan sebagai setiap orang atau kumpulan orang yang berada pada suatu wilayah yang mereka itu terikat dengan aturan-aturan yang berlaku dalam wilayah tersebut dan mereka juga saling berinteraksi satu sama lain. Jadi penduduk di sini merupakan bagian terpenting bagi suatu negara dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas itu meliputi jumlahnya, sedangkan kualitas itu meliputi kesejahteraannya. Kajian tentang penduduk itu dapat dipelajari dalam disiplin ilmu demografi dan ilmu kependudukan. Jadi, ilmu demografi dan ilmu kependudukan itu saling melengkapi, akan tetapi mereka sangat berbeda dalam penjelasannya. Perbedaannya yaitu demografi merupakan ilmu yang mempelajari analisis statistik. Jadi kata kuncinya demografi itu ada pada statistiknya. Jadi demografi nanti akan berbicara tentang perhitungan atau jumlah, distribusi, komposisi penduduk, dan komponen perubahannya. Sedangkan ilmu kependudukan itu mengkaji antara variabel demografi dengan ilmu lainnya yang menunjang. Jadi ilmu kependudukan di sini mengkaji variabel lain dari demografi. Jadi nanti variabel demografi dapat dikaitkan dengan misalnya sosial, kemudian kesehatan, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, jika ada variabel lain selain demografi, maka itu termasuk dalam ilmu kependudukan. Kalau berbicara tentang statistik atau penjumlahan, itu berarti kita bicara tentang demografinya. Jadi, pengertian dari dinamika penduduk sendiri yaitu dinamika sendiri memiliki arti perubahan. Jadi, dinamika penduduk di sini merupakan perubahan penduduk yang mana dipengaruhi oleh demografi dan ilmu kependudukan. Jadi, dinamika penduduk di sini artinya adalah perubahan penduduk, baik jumlahnya, distribusinya, komposisinya, kemudian dari faktor-faktor variabel demografi yang lainnya yang menyebabkan perubahan penduduk tersebut. Nah, dalam dinamika kependudukan itu ada sumber data kependudukan, yang mana sumber data kependudukan itu berasal dari sensus penduduk, registrasi, dan survei penduduk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sensus penduduk, yaitu pencatatan seluruh penduduk secara serentak. Jadi kata kuncinya sensus penduduk itu dilakukan secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk, persebaran, dan karakteristik penduduk. Sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan sensus penduduk itu dilakukan 10 tahun sekali oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya ada dimensi sensus penduduk.
Jadi sensus memiliki 3 dimensi, yaitu pencatatan yang menyeluruh terhadap semua orang. Maksudnya adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara itu wajib dicatat dan didata tanpa terkecuali. Ini maksudnya adalah seluruh penduduk dalam suatu negara, wajib dicatat semua. Wajib dicatat semua tanpa terkecuali. Yang mana termasuk di situ ada penduduk imigran atau penduduk-penduduk yang sedang berpariwisata ke negara tersebut. Kemudian yang kedua, dilaksanakan pada waktu tertentu. Maksudnya adalah sensus hanya dilaksanakan pada saat waktu tertentu dan pada umumnya setiap 10 tahun sekali. 10 tahun satu kali. Yang ketiga, mencakup suatu wilayah tertentu. Artinya, ruang lingkup sensus harus meliputi suatu wilayah administratif. Artinya, ruang lingkup sensus harus meliputi suatu wilayah administratif tertentu. Hal ini dilakukan dengan menggunakan batasan administratif negara. Batas administratif. Macam sensus itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure adalah pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang bertempat tinggal di daerah atau tempat diadakan pencatatan. Sedangkan sensus de facto adalah pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang tinggal di suatu daerah pada saat dilakukan pencatatan. Maksudnya, sensus de jure ini didasarkan pada KTP, sedangkan de facto ini berdasarkan tempat tinggalnya. Jadi misalkan ada Pak Joko. Pak Joko itu penduduknya dalam KTP-nya dia rumahnya ada di Jakarta. Sedangkan dia sekarang itu tinggal di daerah Bontang. Misalkan dia sedang merantau di Bontang. Tetapi KTP dia itu masih warga Jakarta. Jadi pada saat sensus di Jakarta, maka Pak Joko tetap di sensus, maksudnya tetap dicatat. Sedangkan de facto itu pada saat sensus di Bontang, Pak Joko juga tetap dicatat. Jadi pada saat di Bontang itu de facto, sensus de facto. Saya ulangi ya. Jadi Pak Joko memiliki alamat KTP dari Jakarta. Kemudian dia merantau ke Bontang. Merantau di Bontang. Nah, pada saat dilakukan sensus, secara de jure, Pak Joko akan dicatat di Jakarta. Secara de facto, Pak Joko juga dicatat pada saat di Bontang. Itu bedanya sensus de jure dan de facto. Kemudian, metode sensus itu dibagi menjadi 2 jenis, metode canvasser dan metode householder. Metode canvasser adalah sensus penduduk dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban dari penduduk. Jadi dengan metode ini, petugas mendapatkan jawaban langsung dari penduduk. Sedangkan metode householder adalah sensus penduduk dengan cara memberikan daftar isian kepada setiap kepala rumah tangga untuk diisi. Cara ini hanya dilaksanakan di negara maju dan penduduknya bebas dari buta huruf. Nah, karena di Indonesia ini masih terdapat angka buta huruf, maka untuk metode sensus yang dilakukan di negara kita itu menggunakan metode canvasser, yaitu dengan cara petugas mendatangi rumah dan mencatat. Jadi canvasser ini yang mencatat adalah petugasnya. Petugas mencatat. Sedangkan householder ini adalah kepala keluarga yang mencatat atau
penduduknya, kepala keluarga atau penduduk yang mencatat. Kemudian kegunaan atau manfaat sensus penduduk itu sendiri yaitu untuk mengetahui keseluruhan jumlah penduduk, mengetahui persebaran penduduk, memperoleh informasi migrasi penduduk. Migrasi itu adalah perpindahan, jadi perpindahan atau mobilitas. Yang terakhir untuk mengetahui karakteristik penduduk, apakah itu penduduknya tergolong penduduk heterogen atau homogen. Ciri-ciri sensus yang pertama bersifat individu. Maksudnya bersifat individu itu adalah setiap satu orang, setiap individu yang hidup itu harus dicatat. Harus dicatat. Yang kedua, bersifat universal atau menyeluruh atau keseluruhan, menyeluruh semuanya. Yang ketiga, pencacahan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah negara. Maksudnya adalah pada saat pencatatan itu dilakukan secara serentak, satu kali kerja. Yang terakhir, yang keempat, sensus penduduk dilakukan secara periodik. Maksudnya periodik ini dilakukan setiap 10 tahun satu kali. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan informasi yang harus ada dalam sensus penduduk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, geografi dan migrasi penduduk. Maksudnya adalah informasi ini meliputi lokasi daerah pencatatan, jumlah penduduk secara de facto maupun de jure. Kemudian yang kedua, kondisi rumah tangganya. Jadi di sini adalah informasi yang harus diperoleh oleh pencacah atau pencatat yang meliputi hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan jenis kelamin anggota keluarga. Yang ketiga, kelahiran dan kematian. Ini berisi informasi mengenai jumlah anak yang lahir maupun jumlah anak atau keluarga yang meninggal dalam keluarga tersebut. Kemudian yang keempat, karakteristik pendidikan. Dalam hal ini, informasi yang harus diperoleh adalah tingkat kependidikan tiap penduduk yang ada di suatu wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir, karakteristik ekonomi, yang mana informasi ini harus diperoleh berupa jenis mata pencaharian penduduk yang ada di suatu wilayah tersebut, serta tingkat pendapatan penduduk yang diperoleh di wilayah tersebut. Kemudian, ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan kualitas hasil sensus penduduk, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pencacahan di lapangan, yaitu yang pertama, kerjasama dan partisipasi masyarakat. Maksudnya adalah penduduk ini harus diyakinkan bahwa hasil sensus penduduk ini berguna untuk perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, maupun politik. Yang kedua, kondisi geografis dan topografis. Kondisi geografis dan topografis ini berhubungan dengan mudah atau sulitnya situasi geografis dan topografis wilayah sensus mempengaruhi kelengkapan cakupan sensus penduduk. Yang ketiga ada kualitas petugas, yang mana petugas harus berkualitas dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat dibentuk dengan persiapan, perencanaan, dan pelatihan yang sempurna. Yang keempat, kualitas penduduk sebagai responden. Jadi penduduk ini dijadikan sebagai responden harus mengetahui dengan benar maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh pencacah dan diharapkan dapat menjawab dengan jujur, tidak ditutup-tutupi. Kemudian yang terakhir, perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana dan ketentuan, serta ditunjang dengan peralatan yang dibutuhkan. Dalam melakukan sensus dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, besar kemungkinan juga terjadi kesalahan. Hal ini disebut dengan kesalahan sensus. Penjelasan untuk jenis-jenis kesalahan sensus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan cakupan. Kesalahan ini terjadi ketika tidak seluruh penduduk tercacah atau ada sebagian penduduk yang tercacah 2 kali. Jadi terjadi double-double dalam pencacahan atau pencatatan. Hal ini biasanya terjadi pada negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar atau padat, seperti negara kita ini, Indonesia.
Kemudian yang kedua, kesalahan isi laporan. Kesalahan ini terjadi akibat adanya kesalahan pelaporan oleh responden. Contohnya adalah penduduk yang tidak tahu usia sebenarnya atau penduduk yang menutupi kondisi sebenarnya. Biasanya kalau orang-orang tua yang zaman dulu itu mereka tidak memiliki akte kelahiran sehingga mereka tidak tahu umur mereka itu sebenarnya itu berapa. Yang terakhir, kesalahan ketepatan pelaporan, yaitu kesalahan ini terjadi akibat adanya kelalaian petugas sensus atau penduduk yang disensus. Nah, sampai di sini materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai registrasi penduduk dan juga survei penduduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.